Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Nikmat Arifah MPDI selaku Kepala MI Perwanida Blitar, kepada Ustadz Ustadzah personil MI Perwanida Blitar yang saya hormati, dan juga anak-anakku semuanya yang saya sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan tanpa ada aral suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nanti syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema puasa Ramadan. Pengertian puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum, serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari sesuai dengan syariat Islam. Itu pengertian dari puasa. Sedangkan dasar hukum perintah untuk melaksanakan puasa itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku yang saya sayangi, dilihat dari segi hukumnya, puasa itu dibagi menjadi 4, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan juga puasa makruh. Ada 4. Yang pertama yaitu puasa wajib. Wajib artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya yaitu puasa Ramadan, kemudian puasa nadar, dan juga puasa kafarat. Itu contoh puasa wajib. Sedangkan puasa sunnah. Sunnah artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Artinya tidak berdosa. Contohnya puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian ada puasa Daud, dan juga puasa Arafah. Ini contoh dari puasa sunnah. Yang ketiga yaitu puasa haram. Haram artinya apabila dilaksanakan mendapat dosa, tetapi kalau tidak dilaksanakan tidak dapat apa-apa. Contohnya, puasa 1 Syawal dan juga tanggal 10 Dzulhijjah. Ini haram untuk berpuasa. Selain itu juga puasa tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau disebut dengan hari Tasyrik. Ini tidak boleh atau haram berpuasa. Yang keempat, puasa yang hukumnya makruh.
Makruh artinya lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Contohnya, puasa hari Jumat. Ya, puasa hari Jumat saja ini hukumnya makruh. Tetapi kalau didahului dengan puasa Kamisnya, Jumatnya nggak apa-apa. Kalau khusus hari Jumat saja, ini hukumnya makruh. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita melaksanakan puasa, kita juga harus perlu memahami ketentuan puasa Ramadan. Ketentuan puasa Ramadan ini meliputi syarat sah, syarat wajib, kemudian rukun, sunnah, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama yaitu syarat wajib. Syarat wajib di sini ada 3. Yang pertama berakal sehat. Yang kedua balik atau sudah sampai umur. Yang ketiga kuat dan mampu melaksanakan puasa. Ini syarat wajibnya. Kalau 3-tiganya ini sudah terpenuhi, berarti orang tersebut sudah mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Maksudnya puasa Ramadan. Yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah puasa di sini ada 4. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Dan yang keempat, dikerjakan pada waktu yang diperbolehkannya untuk berpuasa. Ini syarat sah puasa. Ada juga rukun puasa Ramadan. Rukun artinya sesuatu yang harus ada dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, otomatis mendapat dosa. Rukunnya ada 2. Yang pertama adalah niat. Niatnya yaitu nawaitu somawudin an adai fardhi syahri ramadana hadihis sanati fardolillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok untuk memenuhi kewajiban puasa Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Kemudian yang kedua rukunnya yaitu menahan diri. Artinya bisa menahan makan, lapar, haus, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ada juga sunnah puasa. Sunnah artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Di antaranya adalah makan sahur. Dengan makan sahur ini bisa menjadikan puasa kita menjadi kuat. Ya. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Apabila sudah mendengar adzan maghrib, dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Yang ketiga, berbukanya dengan sesuatu yang manis atau kurma. Ini kalau ada, tetapi kalau tidak ada minuman atau makanan yang manis ataupun kurma, bisa diganti dengan air putih. Yang keempat, memperbanyak doa kebaikan atau berzikir atau iktikaf di masjid. Nih. Kemudian sunnah yang kelima, memperbanyak sedekah, baik kepada fakir miskin atau tetangga sebelah. Kemudian ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya makan dan minum yang disengaja. Yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, hubungan suami istri. Dan yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, gila atau hilang ingatan. Dan yang keenam, keluar mani yang disengaja. Ini hal-hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Anak-anakku yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, kemudahan atau rukhsah bagi orang yang tidak bisa melaksanakan puasa,
tetapi harus menggantinya di hari-hari yang lain di luar bulan puasa Ramadan. Ada 4 di sini. Yang pertama yaitu orang sakit. Orang sakit itu boleh tidak melaksanakan puasa, tetapi bisa menggantinya di luar bulan puasa Ramadan. Karena jika tetap berpuasa, ditakutkan penyakitnya akan bertambah parah. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan atau musafir itu juga diperbolehkan tidak berpuasa. Dengan syarat harus mengganti puasanya itu di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, ini orang tua atau lanjut usia. Boleh tidak berpuasa dan juga tidak usah mengganti puasanya. Namun, wajib mengganti dengan fidyah atau membayar fidyah kepada fakir miskin. Membayarnya bisa pada saat hari itu ketika tidak berpuasa atau berada di akhir bulan Ramadan. Dan besarannya yaitu 1 liter beras ketika tidak berpuasa. Ya, 1 kali tidak berpuasa berarti 1 liter beras. Atau bisa diganti dengan makanan yang mengenyangkan perut. Ini fidyahnya. Yang keempat, boleh tidak berpuasa itu bagi orang yang hamil atau menyusui. Takutnya kalau berpuasa akan berdampak buruk kepada si bayi. Maka diperbolehkan pula untuk tidak berpuasa. Namun tetap menggantinya di hari-hari di luar bulan puasa. Anak-anakku yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Bulan di mana Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang beribadah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan ampunan bagi hambanya yang bertobat dengan kesungguhan hatinya. Bulan Ramadan makin istimewa karena bertepatan dengan peristiwa turunnya Al-Quran, atau kita kenal dengan nama Nuzulul Quran. Ramadan juga merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sebagai pembersih hati serta penenang jiwa dan raga. Kita harus berusaha meraih hikmah di bulan Ramadan dengan mengerjakan amalan-amalan ibadah. Ibadah-ibadah tersebut antara lain yaitu sholat taraweh, sholat witir, tadarus Al-Quran, dan bersedekah. Umat Islam juga disunahkan melakukan iktikaf pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Hal ini karena ada Lailatul Qadar pada malam menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Malam ini memiliki nilai lebih baik dari 1000 malam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-25 di bulan Ramadan. Artinya, 5 hari lagi kita sudah masuk 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Saya pribadi mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ketika saya mengajar kalian semuanya sering kasar, membentak, dan lain sebagainya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri, saya berpesan, jangan lupa sholat 5 waktu, selalu patuh dan taat kepada orang tua dan guru ketika di sekolah. Ya, karena itu penting sekali. Dan jangan lupa rajin belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilal muda tak mengerai hariku yang terasa suri. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر
رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد Allah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra